al-mulaqab bi Pangeran Benowo yang mendapat julukan Pangeran Benowo bin Abdurrahman al-mulaqab bi Joko Tingkir, putra Abdurrahman yang dijuluki dengan Joko Tingkir, Sultan Hadi Wijoyo bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah, Mbah Raden Fatah, Raja Demak. Satu sisi keturunan wali-wali, satu sisi keturunan Majapahit. Memang keturunan Rojo Arab karo Rojo Jawa ya. Makanya ya Masya Allah. Bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Walid Raden Ainil Yaqin. Maulana Ishaq itu orang tua dari Raden Ainul Yaqin al-masyhuri bi Sunan Giri, yang beliau terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Ngerti nasabnya ya? At-Tebuirengi, piye macane? Al-Jumbangi. Mauliduhu TTL, tempat tanggal lahir, opo TTL itu Mas. Wa nas'atuhul ilmiyah, dan sejarah perkembangan keilmuan beliau. Ulida fi Gadang, dilahirkan di desa Gadang, itu Gadang Malang. Qaryatun fi Shimali Madinatin Jombang, satu desa di sebelah utara kota Jombang. Yaumas Tsulasa Arba'ah wa Isrin Dzulqa'dah, hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah, sana alaf wa mi'atain wa sab'ah wa thamanin, tahun 1287. Sekarang 1445 ya. 87 45 itu 42 ya. Jadi dari kelahirannya 200 tahun kurang 42. 158 tahun dari kelahirannya ya. Min sinil hijrah, dihitung dari tahun Hijriah. Nasya'a, dia dibesarkan, tumbuh berkembang dibesarkan. Wa tarabba, dan dia sama dibesarkan fi hijri walidi, dalam pangkuan orang tuanya sendiri. Ahsana tarbiyatin, dengan sebaik-baik pendidikan. Wa qara'a alaihil Qur'an, kepada orang tuanya dua dia sorokan Al-Qur'an. Ngajinya ke bapak saya ya. Sampai kitab kecil-kecil ke bapak saya. Wa jumlatan minal kutubid diniyah, dan ngaji ke orang tua itu juga sejumlah kitab-kitab agama. Ila an kamula rusduhu, hingga menjadi sempurna kedewasaannya. Jadi ngaji ke orang tuanya sendiri sampai kira-kira umur belasan lah. Umur 15, bopiro ya, itu ngaji ke orang tua. Summa rahala fi talabil ilmi, atau rahila, lalu dia mengembara guna mencari ilmu. Kemana? Ila asharil ma'ahidil islamiyah fi biladi Jawa, ke salah satu pesantren paling terkenal
di wilayah Jawa. Minha di antaranya Ma'had Sono. Di mana Ma'had Sono itu? Di Sidoarjo. Ya, yang tempo hari petilasannya diresmikan kembali oleh Pak Dudung. Ya. Wa Ma'hadu Siwalan dan Pondok Siwalan Panji. Yang mendirikan Pondok Siwalan Mbah Hamdani. Mbah Hamdani punya putra Mbah Yakub. Mbah Yakub itu jadi mertuanya Mbah Hasyim As'ari. Mbah Yakub punya putra namanya Mbah Mukhid. Mbah Mukhid mungkin seangkatan dengan Mbah Hasyim kan. Mbah Hasyim menantunya, Mbah Mukhid putranya. Mbah Mukhid ini diambil menantu Syekh Nawawi Banten. Paham ya? Nah, dengan putrinya Syekh Nawawi Banten. Dari pasangan Mbah Mukhid sama putrinya Mbah Nawawi itu punya putra namanya Ki Ahmad. Ki Ahmad punya putra namanya Ki Zuhdi. Ki Zuhdi punya putra Ilmi, Gus Ilmi itu. Ya begitu. Bulat, ya. Kalau nasabnya Mbah Hamdani, itu naik atasnya ke Mbah Sakaruddin bin Soleh. Soleh Pasuruan pelarian dari Kesultanan Banten. Masih keturunan dari Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Rata-rata kiai besar Jawa itu keturunan wali songo. Lalu mengembara untuk mencari ilmu ke pesantren paling terkenal di wilayah Jawa, di antaranya Pondok Sono, terus Pondok Siwalan, kilahuma fi Sidoarjo. Dua-duanya ada di Sidoarjo. Wa Ma'had Langitan dan Pondok Langitan di mana? Tuban, berbatasan dengan Lamongan. Sementara ila Ma'had Bangkalan. Lalu berpindah ke luar negeri, luar pulau. Madura, Bangkalan, ngawur ke luar negeri. Ya rada luar negeri bahasanya sudah beda ya. Fi jazirati Madura, di pulau Madura. Wala zama fihi sahibal karamah. Di Bangkalan, Mbah Hasyim terus senantiasa mengikuti Syekhona Khalil Bangkalan, waliullah, wali yang terkenal itu. Summa hajara ila diyaril Makkiyah. Lalu beliau berhijrah ke negeri Mekkah wal masyair al-haramiyah dan tempat-tempat suci di tanah haram. Mungkin ke Saulah, mungkin ke dekatnya Arafah, nyari-nyari ulama. Fa aqama biha iddata sanawat. Beliau bermukim di Mekah iddata sanawat, beberapa tahun. Wa qara'a, dan dia ngaji sorokan ala akabiril ulama, kepada ulama-ulama paling besar, paling top fiha, di tanah suci Mekah. Fa qara'a ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dia ngaji kepada Kiai Nawawi Banten. Dulu ulama Indonesia itu di Arab itu thalabul ilmi dan mengajarkan ilmu. Orang-orang Indonesia dulu Mekah itu luar biasa. Wasyaikh Khatib Minangkabawi. Syekh Khatib Minangkabawi
Wasyaikh Syu'aib bin Abdurrahman anwa al-funun berbagai macam bidang ilmu. Fan. Wa qara'a ala Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani. Beliau juga ngaji kepada Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani. Kutubal ahadits an-nabawiyah. Kitab-kitab hadis Nabi. Kalau saya itu, hadis itu hanya keberuntungan ya. Dulu pas masih umur belasan, Pak D itu ngajak, Pak D Hasbullah, itu ngajak hataman. Dan beliau kalau hataman, sebulan hatam. Jadi diajak ngaji Bukhari, sebulan juga hatam. Ihya sebulan hatam. Muslim sebulan hatam. Jadi terus berapa tahun berikutnya beliau wafat. Untung saya itu dalam lalu ketika ada muasalat dengan Habib Umar di Bogor, selesai muhadarah, beliau begini, tahan. Saya enggak menduga kalau yang dimaksud itu saya, karena saya di belakang. Di depan-depan ada kiai-kiai. Ada orang di depan saya, bulan-bulan sampai Bukhari, saya bulan-bulan sampai Muslim. Terus diberikan ke saya, ajas dulak. Ini saya ijazahkan pada sampean. Laki-laki juga keberuntungan. Ya. Orang patek ngaji, turu, tapi takdirnya ngono kuwi ya. Orang kena diiri ya. Takdir. Summa qara'a ala Syekh Mahfud. Lalu beliau ngaji kepada Syekh Mahfud bin Abdillah At-Turmusi termas al-ulum asy-syar'iyyah, berbagai macam ilmu syar'i, ilmu agama, wal alatil adabiyah, dan berbagai ilmu alat tentang sastra Arab, wal a'mal al-hadithiyah, dan bidang-bidang tentang ilmu hadis, hatta katsiran minal maqul wal manqul, sampai banyak ngaji tentang ilmu yang makul maupun yang mangkul. Jangan mangkul tok tanpa akal, jangan akal tok tanpa nas. Ya, dua-duanya kalau Syafi'i itu ya mangkul ya makul, ya nas, ya akli ya nakli. Summa raja'a ila baladih. Lalu Mbah Hasim pulang ke negerinya, Jombang. Fahaqqaqa, dia melakukan tahqiq. Tahqiq itu upaya mengecek kebenaran kitab. Kitab itu ditahqiq, ini benar kalimatnya begini, oke. Semacam editing, ngecek ya. Belas dicek benar dalilnya teko iki dicek benar. Itu namanya pekerjaan, itu namanya tahqiq. Dia pulang melakukan tahqiq banyak kitab. Dan itu perlu, karena nanti sebelum akhirnya NU ditinggalkan beliau, kiai NU akan melakukan bahsul masail. Pegangannya kitab, nah, kalau kitabnya dipalsu gimana? Kalau kitabnya tulisannya keliru gimana? Makanya beliau perlu mentahqiq banyak kitab, sehingga kitab yang sudah selesai tahqiq, itu namanya jadi kitab mu'tamadah. Kitab standar yang bisa dipegangi. Ya, punya legitimasi kuat dari ulama yang lain. Jadi namanya kitab mu'tabaroh. Zaman Basul Masail ngotot-ngotot. Qala musannif, musannifnya enggak mu'tabaroh. Ya lewat mas. Makanya beliau luar biasa, sebelum wafat sempat mentahqiq banyak kitab, sehingga ulama-ulama tahu ini mu'tabaroh, ini enggak mu'tabaroh, ini legitimate, ini enggak legitimate, begitu. Ngerti ya? Wa'alafa, dan beliau juga ngarang, ya. Wataqaqo, dan melakukan pembahasan sampai dakik,
sampai detail. Wasannafa juga menyusun kitab. Luar biasa. A'malul khairiyah wa harakatuhu al-ijtimaiyah. Program beliau yang bersifat kemanusiaan, juga gerakan sosial, termasuk mendirikan NU. Ba'da an raja'a min baladillahil haram, bana ma'hadan islamiyan Tebuireng. Setelah Mbah Hashim pulang dari tanah suci Mekah, beliau membangun pondok Tebuireng, Jombang. Wadhalika kadang umur 30 sembula gak rapi-rapi. Ini 30 mendirikan pesantren. Dulu saya merintis, itu umur kontrak di dekat masjid yang timur sana, banyak santri, itu tanggal 25 Juni. Menuju 22 September kurang Juli, Agustus, September. 3 bulan kurang 3 hari. Ya. Butuh kenikatan, butuh keberanian. Dan harus punya tekengan pusat. Tawakkal ala Allah. Summa adhafa ilaihi madrasatan salafiyah syafi'iyah. Lalu ke Pondok Tebuireng dia menambahkan program apa? Madrasah. Wa waliyat tadris, dia sendiri yang menghandle pengajaran wa ta'lim fihima di pondoknya maupun di madrasahnya. Ngedekne pondok, diulang kitab kuning, wetonan, plus ngedekne madrasah, dia pimpin sendiri, dia handle sendiri. Jadi pada makna desa ya ora ketemu-ketemu. Yang ngono kuwi makna kutha ya. Fajtama'a alaihi unasun, lalu berkumpullah ngaji kepada beliau banyak umat manusia dari berbagai wilayah berdatangan ke Tebuireng. Dan akhirnya mereka menjadi tokoh pergerakan nasional. Anaknya sendiri Wahid Hashim, ya, Mamaskur Singosari, terus mbahnya Umi Lamongan, Mbak Akiat Kon, dari mana? Rata-rata muridnya jadi kiai. Yastamiduna min fayadhani ilmih. Mereka ingin menimba dari luapan ilmunya. Wasahala adabih, dan ingin karena ada lafaz Allah ya. Warada Allah. Warada mudhari'nya yaridu. Wa yariduna ala mawaidi irfani. Dan umat manusia itu berdatangan pada pengetahuan beliau yang ibaratnya kayak hidangan. Mawaid jamak dari maidah, hidangan. Wa manahili fununi, dan berbagai macam bidang ilmu yang diibaratkan kayak manahil sumber. Wa fi sittata asyar Rajab, sanah 1344 assasa jama'iyata Nahdlatul Ulama. Belum mendirikan organisasi apa? Nahdlatul Ulama. Ma'a ashabih, dengan kholehannya, teman-temannya. Minhum diantaranya As-Syeikh Abdul Wahab Hasbullah,
Siapa lagi? Syekh Bisri Sansuri. Wa ghairuhuma dan yang lain. Min akabiril ulama di Jawa. Yakni ulama-ulama besar Jawa. Wa hadhil jam'iyyatu jam'iyyatun diniyah ijtimaiyah. NU ini organisasi keagamaan sekaligus organisasi sosial kemasyarakatan. Perkara akhirnya terlalu berpolitik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kalau ada orang enggak sejalan dengan politiknya terus kena sayun, ya wallahu a'lam bishawab. Tapi awal didirikan itu untuk ngurusi agama dan masalah-masalah kemanusiaan. Khitahnya itu di situ ya. Tahuthul muslimin ala an yatamassaku bil kitab was sunnah. NU memotivasi mendorong umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Aneh kalau ada orang di luar NU membid'ah-bid'ahkan NU. NU nemen mas komitmennya pada Quran, Sunnah. Sama nunggu ini pengajian saya, di mana-mana ya tak sampaikan dalilnya. Wong NU itu full Quran, Sunnah dituduh bid'ah aneh. Ini mestinya wajatanibu ya, bukan tajtanibu ya. Jadi ya tamasaku kan, mestinya wajatanibu dan mendorong agar warga NU menjauhi ad-dhalalah wal bid'ah, sesat dan bid'ah. Wa tuharriduhum 'alal jihad dan memotivasi umat Islam untuk berjuang, berjihad li'a'la'i kalimatillah. Yang inti jihad itu untuk menjunjung tinggi agama Allah, memuliakan agama Allah. Sama kader Islam berupaya enggak cacat moral kepada masyarakat apik, kepada rakyat apik. Sak repis pun enggak pernah korupsi, yang enggak pernah menyalahi aturan, enggak pernah menyalahi undang. Zaman kader NU jadi gubernur, jadi bupati, sip tenan. Nah, kalau setiap ada pejabat NU, terus mesti sip enggak punya cacat hukum, enggak punya cacat moral, itu otomatis sudah mengangkat nama dan citra Islam, li'i'la'i kalimatillah. Terus anak sampean ahli matematika dunia, hafid Quran. Mesti Islam yang punya nama. Kan gitu. Itu namanya li'i'la'i kalimatillah. Robotika yang menang jenenge Muhammad Soleh, Al-Bangkalani Al-Maduri misalnya. Islam dapat nama mas, juara robotika inter, nah kayak begitu. Nah, sekarang kayaknya kalau belum ngamuk di perempatan sambil takbir, kayaknya belum jihad ya. Padahal aslinya jihad itu li'i'la'i kalimatillah. Apa dengan ngamuk-ngamuk, sarkasme, ya, pakai kasar-kasar, kekerasan, apa nama Islam terangkat? Apa itu mengharumkan Islam? Apa mengangkat citra Islam? Kan enggak kan? Ya. Yang menemukan vaksin apa? Dokter NU, ngono lho Mas. Itu namanya li'i'la'i kalimatillah. Saiki malah ngono iki piye? Fama hatta buirang Jombang wa jam'iyyatu nahdlatul ulama huma atharani azimani min atharihi al-khairiyah. Contoh Pondok Tebu Ireng, organisasi NU
Dua-duanya itu menjadi bukti jejak yang sangat besar, sangat agung. Di antara jejak-jejak beliau yang bersifat kemanusiaan, kebaikan. Sekian ribu tanah diwakafkan. Ya, nyata kalau beliau itu memang niatnya baik. Dan berat loh kehilangan tanah sampai ribuan, pokok ribuan meter, ya hektarannya. Ilmuhu wa ta'lifuh, tentang ilmu beliau, kealiman beliau dan karangan beliau. La syakka annahu qad haza minal ulum au faraha. Tidaklah ragu bahwa beliau meraih ilmu au faraha yang paling sempurna. Nahwu sempurna, hadis sempurna, tafsir sempurna. Ya, semua sampai advance. Enggak hanya intermediate-nya. Tapi sampai advance semua, lanjut perfect. Bukan perfect 10. Wa na'ala minal funun aktsaraha. Dan beliau mendapatkan berbagai fan bidang ilmu yang paling banyak. Hatta sara qudwatan li ulama'i asri. Sampai-sampai beliau menjadi panutan, teladan bagi ulama di zamannya. Waman ba'dahum, juga teladan bagi ulama yang setelah beliau. Ilalaan sampai sekarang. Ya, kono wong ngaku-ngaku kader NU nabrak Mbah Hasyim, wes, jadi jambu mente wes, jadi sak walang, iya, dirujak tenan, dibuli habisan dirujak tenan, kok wani nentang Mbah Hasyim Asy'ari. Famin sa'ati ilmi, maka karena begitu luasnya ilmunya Mbah Hasyim, wa diqqati fahmihi, dan begitu detail jelimetnya pemahaman beliau, zaharat, maka muncullah ta'alif, susunan-susunan kitab, karangan-karangan kitab, mufidatun yang semuanya berfaedah, berguna. Watasonif, dan berbagai susunan kitab, adidatun yang sangat banyak. Minha di antaranya, Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab apa? Adabul Alim wal Muta'alim. Fima yahtaju ilaihil muta'alimu. Tentang hal apapun yang dibutuhkan oleh seorang santri fi ahwali ta'alumihi, saat si santri itu studi, belajar. Wa ma yatawaqqafu alaihi muallim, dan tentang apapun yang menjadi, ini kalau lateral begini, sesuatu yang mana seorang guru sangat bergantung kepadanya. Wa ma yatawaqqafu 'alaihi muta'allim, dan tentang sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang guru. Fi maqamati ta'limi, dalam makomnya sebagai guru. Yang kedua, ziyadat ta'liqat. Kitab judulnya Ziyadat Ta'liqat. Radda fiha Manzumat Syekh. Di dalam ziyadat itu beliau menyanggah nazaman yang dibuat oleh Kiai Abdullah bin Yasin Al-Pasuruani. Alatiyah jubiha, yang mana dia mengejek atau apa sekarang? Mengejek itu apa? Menghina, ngilokne.
beliau menghina ngilok nih, biar dengan nadhaman ini, ala ahli jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Nah, lewat nadhaman itu dia nyindir ngilok nih warga NU. Beliau langsung ngarang kitab membantah itu. Ya begitu. NU diyakini benar kok diserang. Kok oleh ini dalil jawab. Ya, kalaupun kita begitu lah memang Mbah Hasim juga gitu. Enggak terima lah NU diserang. Dibela nih golek ini dalil. Nyanggah kiai lain yang ngilok nih NU. Sama jadi sawalang-walang. Nentang Mbah Hasim jadi acur sama. Apa maneh gembilas. Rasido kota. At-tambihat al-wajibat. Kitab ketiga judulnya At-tambihat al-wajibat. Ini catatan penting mengkritisi praktek maulid yang beliau enggak setuju. Laki perempuan campur. Terus enggak pakai adab. Ya. Beliau enggak setuju. Alat pun yang belum mau itu terbang aja. Ditambahin ngek-ngek, dong. Beliau enggak setuju. Terbang aja, terbang murni. Bukan terbang yang ditambahi kecer. Beliau enggak senang. Makanya di NU, sholawatan yang resmi dalam Banom NU, itu ishari. Yang hanya pakai terbang paling-paling keplok. Ya, enggak ada tambahan alat-alat lain. Memang yang kayak begitu yang Mbah Hasim setuju. Terus kalau terlalu rame dangdung, 2 jam. Marungu dijak ngaji wis enggak gelem arek-arek. Ngaji 10 menit wis Tapi sholawat biasa tenang. Khusyuk. Itu habis itu dijak ngaji rata-rata senang. Memang dari awal suasananya suasana tenang, khusyuk gitu. Sekarang modelnya ada kesan sholawatan ini kayak alat mempromosikan diri. Dan meskipun untuk menarik orang itu ini mahabbatur Rasul mesti dapat syafaat dari Rasul. Nah, setelah majelis itu ribuan, itu nanti kalau jamaahnya itu ikut majelis lain yang sebetulnya sama, yang dibaca sama-sama simtut turur, itu enggak ridho. Padahal kalau nawa itu ngelakoni sunnah Rasul, bersama kita ngelakoni sunnah, bersama orang lain juga ngelakoni sunnah, enggak perlu marah. Ya, seakan-akan ada kesan iki jamaahku, iki jamaahku, ora oleh nang wong liya. Nanti kalau sampean bikin pondok, sampean tiru pondok Gading, pondok sini, pondok Mergosono. Pondok 3 itu, misalnya pas Gading ngaji kitab apa, pas sini enggak ngaji. Sini membolehkan ngaji di Gading. Pas ini baca kitab kayak begini, kebetulan Gading pas enggak ada. Terus santri pas longgar juga boleh ngaji ke sini, di Mergosono juga boleh. Enggak ada, ini santriku ora oleh ngaji. Ora ana ngono iku Mas ya. Enggak ana loro ati, gak ana saing. Liman yasnaul maulid mestinya bi ya. Apa? Bagi orang yang melakukan maulid tapi bil mungkarot dengan banyak kemungkaran. Berikutnya Ar-Risalah Al-Jami'ah. Judul kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Sarraha fiha ahwal al-mauta. Dalam kitab itu beliau menerangkan tentang
kondisi orang yang sudah mati. Wa asratas sa'ah, menerangkan tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Ma'a bayani mafhum sunnah wal bid'ah, dengan menerangkan konsepsi tentang apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Berikutnya kitab An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin. Bayyana fihi makna mahabbah. Dalam kitab ini beliau terangkan apa arti mahabbah Rasul itu. Apa ya hanya ngalur ngidul maulidan, dijak ngaji enggak gelem, jak wiritan dapat gelem, jak jamaah rodok ngantuk. Ya, tidak jihad mengajar TPQ, ngajar Quran enggak tertarik. Apa ya itu namanya mahabbatur Rasul. Ya. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa saja yang berhubungan dengan mahabbatur Rasul, apa saja minit tibai, bukan atba'i ya, minit tibai, yakni mengikuti sunnahnya, wa ihya'i sunnatihi, dan menghidupkan sunnahnya. Neng kampung jamaah sepi, yuk apa digawe rame. Ya, diumum nih, sing sergap jamaah, sak wulan tak wae duit 1 jutaan. Rame. Ya, namanya juga ikhtiar menghidupkan sunnah. Hasyiah ala Fathir Rahman bisarhi Risalatil Waliyyi Rislan. Kitab judulnya Hasyiah ala Fathir Rahman, Syarah Risalah Wali Raslan. Lisyaikh, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ad-Durarul Muntasirah, judulnya kitab Ad-Durar Al-Muntasirah fil Masail At-Tis'a Asyar, membahas tentang masalah yang jumlahnya ada 19. Sarraha fiha mas'alata at-tariqati, mestinya pakai wawu ya, at-tariqah wal wilayah ya. Di sini beliau menerangkan tentang masalah ketorikoan dan kewalian. Loh, wa ma yata'allaqu bihima dah. Ndak bihima kan 2 berarti ya. Berarti at-tariqah wal wilayah. Ditambahi wawu ya. Wa ma yata'allaqu bihima minal umur al-muhmalah li ahli tariqah, dan apa saja yang berhubungan dengan ketorikoan dan kewalian, yakni berbagai perkara yang diabaikan oleh ahli torikoh. Kadang ada beberapa orang nyun sewu, orang enggak sholat dijadikan guru, katanya sudah sampai hakikat. Ya, ini mengabaikan syariat. Itu diluruskan oleh Mbah Hasyim. Mbah Hasyim enggak mau berkedok kewalian lalu mengabaikan syariat. Ya hannu. Apa itu? Modus. At-Tibyan fin nahyi an muqata'atil ikhwan. Judul kitab At-Tibyan fin nahyi an muqata'atil ikhwan. Nah, larangan satru dengan sesama teman. Makanya saya kan enggak satru dengan NU dah. Ya. Enggak ada yang berubah dari saya. Ya tetap begini. Ya. Enggak boleh nesu apa wong nesuan. Lek nesu pure ya ora usah dadi kiai mesti nesu. Bayyana fihi ahammiyata silaturrahim. Dalam kitab ini beliau menerangkan tentang urgensi silaturrahim. Betapa pentingnya bersilaturrahim. Katanya Gusmus, suatu ketika ya Bisri Mustafa itu pernah ngundang ulama-ulama top. Kok ini terus?
di Rembang. Rawuh diberi undangan macam-macam. Ke undangannya, ini undangan sangat penting. Kiai rawuh yang undang Kiai Bisri, Mas. Rawuh neng kono monggo dahar, ono daharan mau macam-macam. Suwe gak ndang dimulai acarane. Takon. Dan iki tirose acara penting nopo? Loh, silaturahim nopo mboten penting? Halah. Tak kira lapo-lapo tiba diundang mangan-mangan ketemuan ngobrol ngono tok wis mulai. Silaturahim gak ono mangane ya kurang afdal, Mas. Aman besok lek sugih ngundang kiai-kiai cepak amplop 2 jutaan. Ya, sate nyepak, gulai nyepak, sego nyepak, buah nyepak, duren nyepak semonggo pun. Mari ngono wis ditungani mulai. Lah napa acarane? Ya acarane mangan-mangan iki. Lho dirose penting lho, mangan-mangan iki ya penting. Silaturahim gak ono mangane ya piye? Malaikatan. Dalam kitab ini belum menerangkan tentang begitu pentingnya urgennya silaturahim. Wa dararaqat'iha. Betapa mudarat bahayanya memutus tali silaturahim. Akhirnya mudah dipecah belah, mudah difitnah, mudah diadu domba. Ar-risalah at-tauhidiyah wa ya risalatun saghiratun fi bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah. Yaitu buku kecil, buku saku menerangkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Qalaid fi bayani ma yajib minal aqaid. Judul kitab Al-Qalaid fi bayani ma yajib minal aqaid. Wa ghairu dzalika katsir. Dan kitab-kitab lain lagi masih banyak. Kullu dzalika fi ghayatil husni wal jaddah. Mestinya wal jaudah. Semua kitab itu amat sangat baik. Apik notok, apa apik notok? Apik pol, amat sangat baik. Wal jaudah, dan sangat bermutu, jaudah. Mutakaffilan li tali'ihi, menjamin bagi siapa yang memutolaahnya, bil istifadah akan mendapat faedah, akan mendapat ilmu. Wafat beliau, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuwfiya rahimahullah fi 7 Ramadan sanah 1366. Jadi 87. 100 kurang selikur ya. Berarti 79. Ya kan? Min hijrati sayyidi waladi Adnan. Terhitung dari tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau wafat? Fi manzilihi Tebuireng. Di rumah beliau Tebuireng Jombang. Wa dufina fil ma'had alladzi banahu. Beliau dimakamkan di pondok yang beliau bangun sendiri. Siang tadi dah kita sowan ke sana ya. Jam birong. Jam 12 kurang titik ya. Fajazahullah anil muslimin khairan. Semoga Allah membalas kebaikan untuk beliau atas nama umat Islam. Nafa'a bi'ulumihi. Semoga Allah memberi kemanfaatan dengan ilmunya. Wa askanahu farati sajinani. Menempatkan beliau ke surga Firdaus. Kata Bahu Sibtul Mu'allif, tulisan ini ditulis oleh cucu sang mu'allif Muhammad Isom Hazik Gus Isom, yang umurnya enggak jauh-jauh, sainsor saya dulu. Yang agak imbang dengan saya umurnya itu Gus Fahmi.
Dan Gus Isom itu adiknya. Ya. Wis sedo. Terus punya adik lagi, Gus Zaki Hadik juga sedo kira-kira 3 tahun yang lalu. Sedo masih muda-muda. Dulu Gus Isom itu seminar bersama saya di Mojokerto tentang revitalisasi pesantren. Kalau nggak salah 2 hari setelah seminar itu, padahal nggak ada tanda sakit. Ya semangat seminar itu. 2 hari setelah itu dapat kabar beliau meninggal. Gus Isom. Nanti kalau bisa tanggal 7 Ramadan, sekarang tanggal 1, kurang 7 hari, tahlil sebentar ya. Menghaul beliau. Kalau haul rame-rame beliau enggak senang. Khawatirnya bang kiai biasa cacar dihauli ribuan. Nah kalau Rois Akbar dihauli, ya ratusan ribu akan datang ke situ. Merepotkan semua pihak. Tapi kalau tahlil di masing-masing musola saja beliau mau. Ya, mengenang wafatnya dengan jangan terkonsentrasi di Tebuireng tok, tapi nyebar kemana-mana. Toh nyebar itu kalau ada 10.000 titik se-Indonesia, masing-masing titik itu 50 lah, juga sudah banyak mas. Ya, wis 500.000 sudah banyak. Wakilah wallah alam, dulu pernah tahun 90-an apa. Ada anak-anak nekat mengadakan haul di Tebuireng. Haul Mbah Hasim. Siang bolong, acara haul itu banyak beledek mas. Kalau pas musim hujan, banyak petir, rendeng, mendung, wajar ya. Siang bolong, padang-padang itu banyak petir. Ya, kalau di sana enggak usum haul Mbah Hasim, itu akan begitu. Gus Dur dihauli. Kan enggak dengar kita haul Mbah Hasim Asy'ari. Ya. Tapi dikirimi donga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dari Allah, salam dari Allah, semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rasul yang paling mulia, pamungkasnya para nabi. Dan juga salawat salam terlimpah pada keluarga Nabi at-tayyibin yang bagus-bagus. Wa ashabi tahirin, dan juga kepada para sahabatnya yang suci ajma'in. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi an yuhsina ismah. Kewajiban orang tua terhadap anaknya, hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya, satu, hendaknya memberi nama yang baik. Ya. Ojo jenenge Gembil. Jenenge Wildan Al-Kautsar. Muhammad Wildan Al-Kautsar yang banyak mendapat rezeki. Al-Kautsar, rezeki nake. Makanya wa ilmu. Wa yuhsina marda'ahu, dan memberi ASI yang baik. Ya. Gizi yang baik, halalan, thayyibah. Wa yuhsina adabahu, dan memberi pendidikan tata krama yang baik. Dari kecil diulang dewe, diwuri boso, sholat, ngaji TPQ, satunggalane. Dipilihkan lembaga yang paling baik. Itu.
Itu bagian dari wa yuhsina adabahu. Wa an Ibni Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para sahabat itu belajar tentang bagaimana melaksanakan petunjuk Allah. Dilakoni tenan dengan penuh tata krama. Sebagaimana mereka juga belajar ilmu. Sehingga dengan begitu menjadi intelektual yang berakhlak. Menjadi orang yang berakhlak tapi berintelektual. Sekarang yang terjadi, sing khusyuk, sing soleh, sing akhlaknya apik, rodok bodoh. Sing pinter, enggak duwe toto kromo. Nah bagaimana ya pinter tapi juga toto kromo. Al-huda wal ilm, al-ilmu wal huda. Ya, ngajine top, sholatnya top, tahajudnya top, tauhidnya top. Tapi juga profesor. Sing sregep wiritan rodok bodoh. Sing pinter enggak patek gelem wiritan. Ya opo? Golek kader wiritan ya sregep, ya pinter. Wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala in kana ar-rajul la yakhruju fi adab nafsihi as-sinin thumma as-sinin. Ini tuh in takhfif dari inna ini. Sungguh dahulu seseorang itu berkelana mengembara untuk mendidik, menempa dirinya bertahun-tahun. Wong kuno ini ngono kuwi. Mondok neng Termas 5 tahun. Sambung Lirboyo 2 tahun. Sambung Langitan 2 tahun. Ngono kuwi. Bocah saiki 10 tahun abu nyenyek yei. Dahulu orang mengembara untuk mencari ilmu dan memperbaiki moralitasnya, mentalnya, adabnya. Itu bertahun-tahun. Ya. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Bahwa Rasulullah itulah jadi timbangan tolok ukur. Benar salah ukurannya Rasulullah. Ojo sakaremu dhewe. Api elek ukurannya Rasulullah. Alat menera, menimbang itu Rasulullah. Wa alaihi tu'radul asya. Kepada Rasulullah lah segala sesuatu ini ukuran ya. Tu'rad itu begini. Wes pas. Itu namanya tu'rad. Den pentoake. Dicocok nih. Kepada Rasulullah segala sesuatu dicocokkan ala khuluqihi, akhlak beliau, wasirati, perilaku beliau, attitude, wahudahu, dan bagaimana tauhid ibadah beliau. Fama wafaqaha fawal haq. Maka apapun perilaku orang yang cocok dengan perilakunya Kanjeng Nabi, maka dia itu benar. Wa ma khalafaha fawal batil. Dan apapun yang bertentangan, berselisih dengan akhlaknya Nabi, maka dia itu ya batal. Nabi gak misuh-misuh. Saiki ana wong akeh ngaku aku keturunan Madura, aku keturunan Jawa, tapi misuh lalas. Ra padha Nabi batil. Ya, padha Nabi hak. Gak peduli keturunan Kenarok, keturunan Joko Tole, gak urus. Pokoknya padha Nabi hak, nabrak Nabi batil. Wa an Hubaib ibn Syahid, qala ngucap si Hubaib ibni kepada anaknya,
Ishab al-fuqaha, bertemanlah kamu dengan para ulama ahli fikih. Mereka cerdas, mampu ijtihad, mampu istinbat, mampu menggali penyebab, mampu menggali ilat, mampu melakukan analisa sampai jadi produk hukum. Dan nggak mudah mas pekerjaan ahli fikih itu. Bersahabatlah, bertemanlah dengan para ahli fikih. Wa ta'allam minhum adabahum. Belajarlah dari mereka tentang tata krama. Berarti dulu ahli fikih sekaligus juga ahli adab. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Sungguh belajar fikih dan tata keramanya itu bagi saya lebih aku sukai daripada ngaji banyak hadis, banyak riwayat, tapi nggak ngerti maknanya, nggak bisa menyelami maknanya, nggak mampu menggali hikmah di balik hadis itu ada apa. Sehingga kesannya agama Islam itu kering, kaku, kasar. Ya, nah, beliau nggak suka, hanya mengandalkan ilmu riwayah, tapi nol ilmu diroyahnya. Harus dua-duanya, ilmu diroyah, ilmu riwayah. Kemampuan istinbat, menganalisa, oke. Kemampuan hafalannya juga, oke. Riwayah, diroyah. Wa qala Ruwaim. Dulu Ruwaim ulama ya. Rum, kalau ditaskir menjadi Ruwaim. Rum itu dulu Eropa, ya. Pokok Eropa itu Rum. Eropa kecil ya, Ruwaim. Sama punya anak diberi nama Muhammad Ruwaim. Radhiyallahu anhu, ya bunayya, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Hai anakku, jadikan ilmu sebagai garam, jadikan adab tata krama sebagai tepungnya. Zaman punya tata krama, akhlaknya apik, khusyuk, tawadhu, tapi bodoh nggak punya ilmu. Ibarat bikin roti, ada tepung, nggak ada bumbu, nggak ada garam. Sama punya ilmu tapi nggak punya tata krama. Ibarat orang akan bikin roti, hanya punya bumbu, punya garam, nggak punya tepung, nggak sido tadi roti mas. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqon. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami itu mas, adab meskipun sedikit, itu lebih kami butuhkan. Lebih membuat kami marem. Daripada ilmu meskipun banyak tanpa adab. Ya, saman oleh wis duwe tata krama, gara-gara belajar tawadhu, andap asor, ilmu ini mek kur didik. Wih lebih baik daripada ilmu akeh tanpa adab, tanpa tata krama. Nah, di pondoklah di mana-mana imbang, yo melaku adab, yo melaku ilmune. Saya ulangi, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami lebih memerlukan adab meskipun sedikit daripada ilmu meskipun banyak. Wa qila li Imamina Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana semangatmu, antusiasmu untuk belajar tata krama, adab? Faqala Imam Syafi'i dawuh, asma bil harfi minhu, saya mendengar satu huruf saja mas dari adab, tentang hati, tentang teposeliro, tentang adil, tentang bagaimana enggak menyinggung perasaan orang lain, lembut, khawatir nanti dihisab. Kadang orang itu
nyelekit yang ngomongnya. Ketoroina tiba nyelekit, nyindir. Itu enggak adab itu, menyakiti orang lain. Saya mas, mendengar adab meskipun satu huruf. Fatawattu a'dha'i, lalu seluruh organ tubuhku kepingin annalaha asma'an. Kalau seluruh organ tubuhku juga punya telinga yang banyak. Tatana amubih, bisa menikmati adab itu. Ini loh. Saya mas mendengar adab tentang akhlak, adab. Meskipun sak huruf, sak kalimat. Senang sekali mas kuping ini mendengar. Sampai rasanya kalau mungkin tangan, kaki, mata, andai mungkin semuanya itu kalau bisa punya telinga lagi. Dengan sekian banyak telinga itu, kami lebih bisa menikmati penjelasan tentang tata krama. Maksudnya Imam Syafi'i itu senang menjelaskan, mendengarkan pelajaran tentang tata krama adab. Tentang sastra. Wa qila lahu kaifa talabuka lahu. Terus bagaimana panjenengan mencari adab itu? Faqala talabal mar'ah, ini masdari, atlubu talabal mar'ah. Kayak. Talabal mar'ah al-mudillati waladaha, walaysalah ghairu. Saya mas mencari adab itu, seperti seorang perempuan yang kehilangan anak, mencari anaknya. Sedangkan dia enggak punya anak selain dia. Tak goleki pol-polan sampai ketemu mas. Ora ketemu neng Pasuruan, tak goleki sampai Probolinggo. Neng Probolinggo tak ubek-ubek enggak ketemu, tak goleki mas sampai situ Bondo. Situ Bondo tak goleki, tak ubek-ubek ora ketemu mas. Tak goleki sampai Banyuwangi mas. Banyuwangi Utara gak ketemu, tak ubek-ubek sampai Banyuwangi Selatan. Ketemulah di Tegal Delimo. Diambilnya. Saya akan mencari adab sesulit apapun. Sampai ketemu. Seperti semangat seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Dan dia enggak punya anak selain dia. Mesti pol-polan mas. Itu semangatnya Imam Syafi'i nyari ilmu adab, ilmu thariqah, ilmu akhlak. Wa qala ba'duhum al-Fatihah.